Halo sahabat RSKK, kali ini saya Dr. Andrea Ika Hapsari, spesialis anestesi. Saya ingin berbagi sedikit mengenai perawatan di ruang ICU. Jadi namanya ruang ICU itu adalah ruang yang khusus, ya, ruang perawatan khusus di mana semua komponennya bersifat khusus. Komponen khusus pertama adalah pasien. Pasiennya itu otomatis adalah pasien yang khusus, pasien yang kritis atau berpotensi jadi kritis yang reversible. Contohnya, pasien operasi besar, pasien operasi lama lebih dari 4 jam, pasien dengan komplikasi atau pasien dengan gangguan jantung, paru, otak, dan ginjal. Komponen berikutnya adalah alat. Jadi ada monitor. Monitor itu ada 2 jenis, ada yang namanya bedside monitor, otomatis bedside artinya di samping pasien, di samping tempat tidur pasien, dan monitor di nurse station. Jadi monitor yang ada di ruang perawat-perawat itu, ya, otomatis karena selalu terpantau setiap perubahan kondisi, kita mengharapkan tidak ada keterlambatan penanganan pasien. Terus ada juga yang namanya ventilator. Ventilator itu salah satu alat bantu nafas yang tidak ada di ruangan lain. Ventilator itu sangat penting pada kasus gagal nafas. Nama ventilator ini booming setelah kasus COVID. Karena saya kira pasien-pasien COVID banyak yang pada akhirnya menggunakan bantuan ventilator. Karena ada penggunaan ventilator, otomatis diperlukan sarana untuk evaluasi. Jadi ada yang namanya X-ray portable. Setelah dilakukan intubasi pemasangan ventilator, dapat dilakukan foto dengan X-ray portable di ICU, ya. Lalu karena pasiennya pasien kritis, otomatis terapinya juga menggunakan obat-obat yang khusus. Makanya banyak alat-alat seperti syringe pump, infus pump, dan otomatis juga kalau perlu dilakukan pemasangan kateter vena sentral. Komponen terakhir adalah tenaga. Otomatis kita sudah punya pasien yang kritis. Alat-alat di sana canggih-canggih semua. Semua ini tidak akan bisa kalau tidak ada SDM khusus yang terampil, yang bersertifikasi untuk bekerja di ICU. Ya, dengan ini diharapkan pelayanan di ICU akan optimal. Nah, karena ruangan ini ruangan khusus, maka jam aturan besuk dan menunggunya berbeda dengan ruangan lain, ya. Jadi ada aturan jam besuk, hanya 1 orang yang bisa masuk, dan satu hal lagi, pasien tidak ditunggu di dalam. Ya, kenapa kan begitu? Ya memang karena ICU ini bukan ruang yang steril. Justru di dalamnya banyak pasien yang kritis. Kita tidak mengharapkan pengunjung tertular atau pasien yang sudah kondisinya lemah tertular penyakit dari luar. Ya, karena itu diharapkan jika ingin berkunjung tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Lalu berapa lama sih pasien itu di ICU? Tidak ada waktu yang pasti. Semuanya bergantung pada kondisi pasien. Tapi kalau nggak ada kegawatan di bidang jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi, maka pasien dapat pindah ke ruangan biasa. Demikian sedikit informasi tentang perawatan di ICU. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan RSKK semakin baik.